Nogo Sosro Sabu Inten halaman 316 sampai 326. Terdengar suara Pandan Alas tertawa pendek. Pasing-singan, benarkah aku pernah bersahabat dengan kau? Kalau dahulu aku mempunyai seorang sahabat yang bernama Pasing-singan pula, aku kira berbeda dengan Pasing-singan yang aku hadapi sekarang. Tanya Pandan Alas. Maksudmu? Tanya Pasing-singan. Suaranya terdengar bergetar menahan kemarahan yang sudah memuncak. Tetapi karena ia memakai kedok, maka kesan mukanya tak dapat diketahui. Maksudku adalah, jawab Pandan Alas, Pasing-singan yang aku kenal sifatnya sama sekali berbeda dengan Pasing-singan yang sekarang berdiri di hadapanku. Pasing-singan yang aku kenal dulu, meskipun wujud dan bentuknya tepat seperti kau ini, tetapi wataknya adalah berlawanan sama sekali. Menurut perhitunganku, Pasing-singan sahabatku itu tidak mungkin mengambil seorang murid yang menamakan dirinya Lowo Ijo. Tidak mungkin pula kini bekerja mati-matian untuk merampas naga sasra dan sabu inten dari tangan murid sahabatnya yang lain, yang bernama Ki Ageng Pengging Sepuh, serta putra sahabatnya yang bernama Sora Dipayana. Tampaklah tubuh Pasing-singan menggigil menahan diri. Nafasnya berjalan semakin cepat. Kembali terdengar suaranya yang dalam, yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perutnya. Pandan Alas, lalu siapakah menurut dugaanmu aku ini? Pandan Alas mengernyitkan alisnya. Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau menamakan dirimu Pasing-singan? Aku tidak membantah bahwa kau bernama Pasing-singan, tetapi kau bukan Pasing-singan sahabatku itu. Meskipun kau juga mempunyai tanda-tanda yang bersamaan dan ilmu gelap ngampar yang baru saja kau pertunjukkan untuk menjebol dada anak-anak itu. Gajah Soro dan Maiso Jenar tak sepatah kata pun berani mencampuri perbantahan mereka. Setelah mereka berdua mengalami serangan Pasing-singan dengan nada tertawanya yang bernama gelap ngampar itu, mereka merasa betapa kecil diri mereka untuk menghadapinya. Untunglah bahwa Pandan Alas berhasil menolong mereka menyelamatkan dari pengaruh ilmu gelap ngampar yang dahsyat itu. Sekarang, mereka berdua melihat kedua tokoh itu telah kehilangan kesabaran dan akan bertempur mati-matian. Maka sebaiknya bahwa mereka untuk sementara tidak usah mencampurinya. Maka berdesirlah dada mereka ketika mereka melihat Pasing-singan yang sedang marah itu tiba-tiba dari dalam jubahnya menarik sebelah pisau belati panjang. Pisau ini mirip benar bentuknya dengan pisau yang sering dipergunakan oleh gerombolan Lowo Ijo. Tetapi pisau ini tidak berwarna putih mengkilap, melainkan kuning berkilau-kilauan. Sambil memegang belati itu, Pasing-singan menggeram. Pandan Alas, aku tidak biasa bertempur dengan senjata kalau tidak sedang mempertimbangkan untuk memotong kepala seseorang. Sekarang kau di sini bertiga dengan tikus-tikus itu untuk bersama-sama mengeroyok aku. Biarlah aku tidak akan mundur. Bahkan aku ingin membawa kepalamu bertiga ke Mentawuk sebagai suatu bukti bahwa Pasing-singan tak dapat dihinakan orang. Melihat pisau belati panjang itu di tangan Pasing-singan serta mendengar kata-katanya, mau tidak mau hati Gajah Soro dan Maiso Jenar bergetar hebat. Meskipun mereka bukan orang-orang kerdil yang takut mati, namun menghadapi seorang seperti Pasing-singan, mereka merasa gentar juga. Tetapi bagaimanapun apabila keadaan sudah memaksa, maka apapun yang akan terjadi pasti harus dihadapi. Diam-diam, Gajah Soro dan Maiso Jenar memusatkan segala kemampuannya yang ada di lahir batin dan disalurkannya menurut saluran masing-masing. Gajah Soro dengan lembur seketi dan Maiso Jenar dengan sosro birowonya. Pandan Alas yang sejak tadi tampaknya acuh tak acuh saja, setelah melihat Pasing-singan bersenjata menjadi agak terkejut juga. Perlahan-lahan ia berdiri dan dengan mata yang berapi-api ia memandang Pasing-singan seperti memandang hantu. Rupa-rupanya orang tua itu pun telah menjadi marah. Pasing-singan, kau ingat bahwa dahulu kita pernah bertempur? Pasing-singan tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Baru beberapa lama kemudian ia berkata, Aku ingat Pandan Alas. Barangkali waktu itu kita baru pertama kali bertempur. Bukankah begitu? Sambung Pandan Alas. Kembali Pasing-singan mengingat-ingat.
Apa maksudmu dengan menceritakan kembali peristiwa yang telah lama silam itu? Banyak hal yang sudah tak dapat aku ingat kembali. Aneh, sahut Pandan Alas. Pertemuan yang menarik itu kau kira baik kau maupun aku tak akan melupakannya. Ya, aku ingat, jawab Pasingsingan kesal. Waktu itu, aku mengira kalau kau adalah seorang penjahat yang sedang menyembunyikan wajah aslimu di belakang kedokmu yang jelek itu. Tetapi setelah kita bertempur 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan, barulah kita saling bertanya. Pandan Alas, potong Pasingsingan, adakah kau sedang mengorek rasa persahabatanku supaya aku memaafkan kau sekarang ini? Ketahuilah, aku sudah terlanjur mencabut pisauku ini. Maka pisau ini harus menemukan korbannya. Kalau kau menyesal telah mencampuri urusanku, kau boleh pergi. Tetapi tikus-tikus ini tetap di tanganku. Mendengar kata-kata Pasingsingan itu, bergeloralah dada Pandan Alas yang biasanya senang berkelakar. Meskipun demikian, ia masih berkata dengan tenang, "Kenapa kau takut mendengar cerita-cerita masa silam, Pasingsingan? Adakah sesuatu yang telah menyiksa perasaanmu sehingga kau tidak berani mengingatnya lagi?" "Persetan dengan masa lampau," bentak Pasingsingan. "Masa itu tak akan kembali lagi. Yang penting bagiku adalah masa kini dan masa depan perguruanku. Itu sebabnya aku berkeras untuk menemukan naga sasra dan sapu inten." Kembali terdengar tertawa Pandan Alas yang dipaksakan. Katanya, "Tetapi hari ini adalah kelangsungan dari hari kemarin dan seterusnya. Hidupmu sekarang adalah kelanjutan dari hidupmu 25 tahun yang lalu." "Omongan orang sekarat," bantah Pasingsingan. "Aku dapat menjalani hidupku kini tanpa masa lampau, dan masa lampau itu tak berarti lagi bagiku." "Sebab masa lampau Pasingsingan itu bukan milikmu," jawab Pandan Alas. Jawaban itu walau diucapkan dalam nada rendah, tetapi mempunyai akibat yang hebat sekali. Pasingsingan yang telah menahan marah itu berteriak, "Apakah pedulimu? Bahkan aku sendiri tidak peduli pada masa lampau itu, dan menghadapi saat terakhirmu, kau tidak usah mengigo tentang Pasingsingan. Apakah aku Pasingsingan sahabatmu atau Pasingsingan yang lain tidaklah penting bagimu, tetapi Pasingsingan yang sekarang di hadapanmu, inilah yang menentukan saat akhirmu, bersama-sama kedua orang yang terlalu sombong itu. Nah, bersiaplah untuk mati, aku sudah hampir mulai." Ketegangan telah memuncak, namun Pandan Alas tersenyum pahit sambil berkata, "Nah, kalau demikian aku sebaiknya menentukan sikap pula. Kau tidak usah lagi menyebut demi persahabatan kita, sebab persahabatan di antara kita tidak pernah kita alami. Kalau aku menyebut masa lampau itu hanya supaya aku yakin dengan siapa aku berhadapan, sebab terhadap Pasingsingan sahabatku itu tidak mungkin aku bersikap keras. Sekarang mulailah." Lalu tiba-tiba di tangan orang tua itu bercahayalah sinar yang gemilau. Itulah pusaka Pandan Alas yang dahsyat yang bernama Kiai Sigar Penjalin. Suasana segera menjadi hening, sepi, tetapi diliputi ketegangan karena pertempuran yang akan berlangsung pasti merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi sampai beberapa saat tidak ada satupun yang bergerak sampai Pandan Alas berkata, "Pasingsingan, silakan mulai. Aku sudah siap." Tetapi Pasingsingan tetap tidak bergerak. "Pasingsingan, kau jangan takut aku akan maju dengan kedua anak-anak ini. Sebenarnya aku merasa kurang perlu untuk mempergunakan pisau dapur tak berharga ini untuk melawanmu. Tetapi aku tak ingin merendahkanmu sehingga terpaksa aku gunakan juga. Meskipun demikian, baiklah kukatakan padamu bahwa mungkin karena kau tidak menghargai masa lampau, itulah maka terasa ilmumu mengalami kemunduran." Mendengar kata-kata Pandan Alas, tubuh Pasingsingan tergetar hebat. Tetapi dia tetap terdiam diri, tidak bergerak sampai Pandan Alas berkata, "Gajah Soro dan Maiso Jenar, kenapa kalian datang kemari? Tidak usahlah kalian menonton orang tua bermain-main. Barangkali lebih baik kalian menjaga kedua pusaka itu." Maka jawab Gajah Soro, "Ki Ageng, ketika aku datang pulang aku sempat menyaksikan pusaka-pusaka itu dicuri Pasingsingan, tetapi aku sama sekali tak berdaya menahannya." Kata-kata itu menggelegar seperti guruh di atas kepala Pandan Alas dan Pasingsingan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas meloncat maju mendekat dan berkata, "Apa katamu?"
Kedua pusaka itu hilang diambil Pasing-Singan. Belum lagi Gajah Soro menyahut, terdengar Pasing-Singan berteriak, "Gila, kau jangan mencoba memutarbalikkan keadaan. Tipu muslihat yang tak berharga itu jangan kau pamerkan di hadapanku, supaya aku tak lagi berusaha untuk mendapatkan pusaka-pusaka darimu." Maka terdengar Gajah Soro berkata, "Ki Ageng Pandan Alas, aku berkata sebenarnya bahwa kedua pusaka itu telah hilang." "Tidak mungkin," kata Ki Ageng Pandan Alas. "Pasing-Singan sejak kau meninggalkan kami masih di sini bersamaku." Gajah Soro ragu sebentar. Kemudian katanya jujur, "Ki Ageng, aku tidak dapat memastikan dengan jelas siapakah yang mengambil kedua keris itu. Tetapi aku dapat melihat bahwa orang itu memakai jubah abu-abu pula, tepat seperti apa yang dipakai Pasing-Singan." "Apakah orang itu berkedok pula?" tanya Pandan Alas. "Itu yang tidak jelas," jawab Gajah Soro. Ki Pandan Alas termenung sejenak. Tiba-tiba Pasing-Singan berkata, "Aku dapat mempercayai omonganmu, Gajah Soro. Tampaknya kau tidak bermaksud membohongi aku. Dan rupanya karena itu kau menyerang aku dengan tombakmu. Nah, kalau demikian, aku tidak perlu lagi terlalu lama di tempat ini. Sebab kedua keris pusaka yang aku kehendaki telah tidak ada lagi. Tak ada gunanya bagiku melayani orang tua gila macam Pandan Alas. Tetapi meskipun demikian, sekali waktu aku ingin bertemu dengan kau kembali." Pasing-Singan tidak menunggu jawaban lagi. Dalam waktu sekejap, ia telah hilang dari pandangan mereka. Maka tinggallah kini Ki Ageng Pandan Alas, Gajah Soro dan Maiso Jenar yang telah maju pula mendekati Gajah Soro, serta kemudian bersama-sama meloncat dari punggung kuda masing-masing. "Maiso Jenar," kata Ki Ageng Pandan Alas, "aku berharap sekali bahwa aku atau kau berdua dapat menyerahkan kembali pusaka-pusaka itu ke Istana Demak. Tetapi rupa-rupanya keadaan belum mengizinkan." Gajah Soro dan Maiso Jenar tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka berdua merasa bahwa mereka ternyata tak dapat memenuhi keinginan orang-orang tua. Tampaklah bahwa Ki Ageng Pandan Alas terguncang pula hatinya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, serta beberapa kali ia menghela nafas panjang. Sementara itu dari arah utara tampaklah sebuah bayangan yang seolah-olah melayang di udara mendekati mereka bertiga yang berdiri terpaku di antara kedua batang ringin kurung yang masih saja acuh tak acuh pada keadaan di sekitarnya. Ternyata bahwa yang datang itu adalah Ki Ageng Soro Dipoyono. Ketika dilihatnya bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di situ pula, maka segera ia menyapanya. "Selamat malam, Adi Pandan Alas. Apakah yang telah terjadi di sini?" Gajah Soro dan Maiso Jenar segera membungkuk hormat. Namun dalam dada mereka terasa bahwa jantung mereka berdenyut semakin cepat. "Selamat malam, Kakang," jawab Pandan Alas. "Aku baru saja bermain-main di sini bersama Pasing-Singan." "Pasing-Singan?" ulang Sora Dipayana sambil mengerutkan keningnya. "Rupa-rupanya ia datang bersama muridnya Lowo Ijo. Rupa-rupanya orang itu benar-benar menginginkan kedua pusaka Demak yang disimpan oleh putramu," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Tidak hanya Pasing-Singan," jawab Sora Dipayana. "Untunglah bahwa Adi berada pula di sini, sebab aku tadi sedang sibuk melayani tamu dari Lodaya, Simarodra," potong Pandan Alas. "Ya, ia datang bersama menantunya dengan maksud yang sama." "Hebat, hebat sekali," desis Pandan Alas. "Setan dari Lodaya itu memerlukan datang pula. Tetapi," sambung Pandan Alas setengah berbisik, "tanyakanlah kepada putramu apa yang telah terjadi." Tampaklah Ki Ageng Sora Dipayana menarik alisnya sehingga hampir bertemu. "Ada apa, Gajah Soro? Agaknya telah terjadi sesuatu," tanya Ki Ageng Sora Dipayana kepada Gajah Soro. Maka segera Gajah Soro menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya pada saat lenyapnya naga sasra dan sabu inten dari rumahnya. Mendengar keterangan Gajah Sora, hati Ki Ageng Sora Dipayana terguncang hebat, sampai tubuhnya menggigil. Wajahnya yang bening itu segera menjadi seolah-olah diaduk oleh kemarahannya. "Setan manakah yang telah mengganggu kami itu?" geramnya. "Adi Pandan Alas," katanya kemudian, "bukankah kau tidak melepaskan Pasing-Singan itu barang sekejap?" "Tidak, Kakang," jawab Pandan Alas. "Ia tetap dalam pengawasanku." Kembali keadaan menjadi sunyi. Kesunyian yang tegang. Masing-masing dikuasai oleh perasaan yang bercampur baur di antara marah,
kesal dan kecewa. Akhirnya berkatalah Ki Ageng Sora Dipayana, Gajah Soro dan Maiso Jenar, memang apa yang terjadi adalah di luar kemampuan kalian berdua. Apalagi kalian, kami yang tua-tua ini pun menjadi pusing karenanya. Mungkin ada sesuatu yang tak beres pada pasing-singan itu. Bukankah begitu, Adi Pandan Alas? Pandan Alas mengangguk mengiyakan. Lalu ia berkata, aku menjadi sulit untuk mengatakan tentang pasing-singan. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Meskipun demikian, aku masih belum berani meyakinkan bahwa ada lebih dari satu pasing-singan. Kalau begitu, marilah kita lihat di rumah itu, ajak Sora Dipayana. Barangkali ada sesuatu yang dapat menunjukkan tanda-tanda siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Maka segera berangkatlah mereka menuju ke rumah Gajah Soro setelah Gajah Soro memungut kembali pusakanya. Mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat kesibukan yang luar biasa. Segera mereka meloncat lebih cepat untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi. Ternyata di peringgitan, mereka melihat Wanamerta dan Sawung Rana menggeletak tak sadarkan diri. Sedang di sudut yang lain, Panjawi yang luka parah menggeletak tak berdaya. Ketika mereka melangkah memasuki bagian dalam rumah Gajah Soro, mereka melihat Nyai Ageng Gajah Soro duduk bersimpuh. Sedang di pangkuannya tergeletak kepala Arya yang masih pingsan. Melihat kejadian itu semua, kembali Gajah Soro tergugah kemarahannya. Tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa sehingga karena itu giginya terdengar gemeretak dan nafasnya berjalan semakin cepat. Sebenarnya, ketika Sora Dipayana menyaksikan kejadian itu, hatinya tergetar pula. Tetapi wajahnya nampak tenang-tenang saja. Perlahan-lahan Sora Dipayana membungkuk, meraba dada Arya dan meliti bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dari cerita Gajah Soro, ia sudah tahu apakah yang menyebabkan Arya luka-luka. Tetapi tentang Wanamerta, Sawung Rana, Panjawi, serta beberapa orang pengawal yang lain belumlah diketahuinya. Di depan ruang tidur Gajah Soro masih menggeletak sesosok tubuh yang masih belum dikenal. Apakah yang sudah terjadi dengan Paman Wanamerta dan yang lain-lain? Tiba-tiba terdengar suara Gajah Soro gemetar. Istri Gajah Soro menjawab, ketika aku mendengar ribut-ribut, aku waktu itu sedang mengatur orang-orang yang mengungsi ke rumah ini di belakang. Segera aku berlari masuk. Aku sudah tidak sempat menjumpai Kakang Gajah Soro dan Adi Maiso Jenar yang katanya sedang mengejar seseorang berjubah abu-abu yang mencuri kedua pusaka simpanan Kakang. Tetapi tidak beberapa lama, muncullah begitu tiba-tiba saja di hadapan kami. Aku, Paman Wanamerta dan Paman Sawung Rana, seorang yang pendek, bongkok dan berwajah menakutkan, seolah-olah ia pernah mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Orang itu datang kemari juga untuk mencari Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Paman Wanamerta menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu kedua keris itu, serta menceritakan dengan betul apa yang sudah terjadi. Tetapi rupa-rupanya orang itu tidak percaya, sehingga terjadilah pertempuran antara orang itu seorang melawan Paman Wanamerta berdua dengan Paman Sawung Rana yang kemudian dibantu juga oleh Panjawi dan beberapa orang. Tetapi ternyata bahwa dengan mudahnya orang itu dapat mengalahkan mereka. Lalu langsung dibongkarnya segala barang-barang yang ada di rumah ini untuk mendapatkan kedua keris itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa kedua keris itu tak dapat diketemukan, maka seperti pada saat ia datang, segera ia pun lenyap. Mendengar cerita itu, betapa terkejutnya Gajah Soro dan Maiso Jenar. Orang itu pasti seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Tetapi terlebih-lebih lagi adalah Sora Dipayana dan Pandan Alas, sehingga nampaklah wajah mereka berubah. Kedua orang itu hampir bersama-sama menyebutkan suatu nama yang cukup menggetarkan. Itulah Bugel Kaliki dari Gunung Cermai. Mendengar nama itu disebut, barulah Gajah Soro dan Maiso Jenar sadar betapa berbahayanya orang itu. Ia pernah mendengar nama Bugel Kaliki dari Lembah Cermai itu dari mulut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten. Dalam sekejap, itu tiba-tiba kesunyian mencekam suasana. Yang terdengar hanyalah tarian nafas mereka yang dengan tegang membayangkan apakah kira-kira yang telah terjadi. Rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandan Alas berkata perlahan,
Keadaan telah menjadi sedemikian rumit serta saling berkait, kata Ki Ageng Sora Dipayana. Mengenai Bugel Kaliki itu sudah jelas, sambung Ki Ageng Pandan Alas, dan ia tidak mendapatkan apa yang dicari setelah dengan leluasa ia menggeledah setiap sudut di dalam rumah ini. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali lagi kemari, tetapi ia akan mencari di tempat-tempat lain yang belum kita ketahui. Justru yang berhasil membawa kedua pusaka itu seorang yang berjubah abu-abu seperti jubah yang selalu dipakai oleh Pasing Singan. Alis Ki Ageng Sora Dipayana yang sudah putih itu tampak bergerak-gerak. Rupa-rupanya ia pun sedang berpikir hebat. Akhirnya terdengarlah ia berkata, "Gajah Soro dan Maiso Jenar, rupa-rupanya belum saatnya aku yang tua-tua ini menghabiskan sisa hidup kami untuk menikmati ketenteraman. Rupa-rupanya kini kami tidak dapat tinggal diam, menyendiri di puncak-puncak bukit. Aku tahu bahwa kau tentu bingung mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jangan cemas, sebab kami pun telah pula menjadi bingung." Ki Ageng Pandan Alas tersenyum mendengar kata-kata sahabatnya. "Jadi kalian mempunyai kawan-kawan yang cukup banyak dalam kebingungan kalian," sambungnya. "Ah, kau badut tua," potong Sora Dipayana. "Maksudku kami pun menjadi bingung, apalagi kalian yang masih muda-muda. Nah sekarang Gajah Soro, kau dapat mengundang Ki Lemah Telase. Suruhlah orang itu mengobati anakmu dan orang-orangmu yang luka parah. Aku yakin bahwa luka-luka anakmu dan orang-orang itu tidak akan sampai membahayakan jiwanya di tangan Ki Lemah Telase. Sekarang, aku kira justru baju biru ini dapat aku tinggal dengan aman setelah kedua keris itu lenyap. Tetapi percayalah bahwa kepergianku itu merupakan suatu usaha untuk menemukannya pula," sambung Sora Dipayana. Gajah Soro menundukkan kepalanya. Kemudian ia menjawab dengan suara dalam dan bergetar, "Ayah, maafkan aku yang sudah setua ini masih saja selalu mengganggu ketenteraman hidup ayah. Tetapi hal ini adalah benar-benar di luar kemampuanku." Terdengarlah Ki Ageng Sora Dipayana tertawa pendek. "Jangan salahkan dirimu. Akulah yang tidak mampu menjadikan kau orang yang luar biasa. Tak apalah, sekarang biarlah aku pergi dengan Adi Pandan Alas. Mungkin arah kita berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama, menemukan kedua keris itu kembali. Sebab permainan ini sudah mulai dicampuri pula oleh orang-orang tua." Gajah Soro tidak dapat menjawab kata-kata ayahnya. Ia menjadi terharu sekali. Sebaliknya, Maiso Jenar merasakan betapa sepi hidupnya sepeninggal gurunya. Tak ada lagi orang yang akan menjadi tempat mengadu dan mohon pertolongan. Meskipun ia merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, dirinya lah tempat untuk mengadu. Serta pada dirinya itu pula lah kepercayaan yang terakhir harus dilandaskan. Menghadapi kenyataan itu, dirasakan betapa pahitnya hidup Maiso Jenar sebatang kara. Di antara manusia-manusia perkasa yang dalam setiap saat memungkinkan adanya bentrokan-bentrokan yang hanya dapat diselesaikan dengan mengadu kesaktian. Tetapi hati Maiso Jenar agak terhibur juga melihat adanya orang-orang tua seperti Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sora Dipayana, dan Titis Anganten yang sudah pernah dirasakan betapa persahabatan mereka dengan gurunya melimpah pula kepada dirinya. Sesaat kemudian terdengarlah Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Gajah Soro dan Maiso Jenar, aku sependapat dengan Kakang Sora Dipayana. Sebab berhadapan dengan orang-orang tua macam Simarodra, Pasing Singan, Bugel Kaliki, harus orang-orang tua pula lah yang melayaninya. Meskipun bagi kami sebenarnya lebih senang minum-minum sambil mengunyah jadah jenang alot. Bukan begitu, Kakang?" Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum lalu jawabnya, "Begitulah kira-kira. Dan sekarang, marilah kita mulai kehidupan kita seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Seperti seekor burung yang lepas di udara, hinggap dari satu dahan ke dahan lain, dari satu cabang ke lain cabang. Tetapi aku tak akan sebebas dulu," sahut Ki Ageng Pandan Alas, "sebab aku sekarang mempunyai seorang murid. Akan aku bawa muridku itu untuk menambah pengalamannya." "Murid?" potong Ki Ageng Sora Dipayana. "Ya, muridku seorang pemuda tampan yang masih seperti batu pecahan," jawab Pandan Alas. "Dan aku harus mengasahnya sejak gosokan yang pertama. Untunglah bahwa ia memiliki bakat yang baik."
Setelah mengadakan beberapa persiapan dan pesan-pesan, Ki Ageng Sora Dipayana dan Ki Ageng Pandan Alas segera minta diri untuk memulai penghidupan dalam pengembaraan yang kedua sejak mereka menghentikan pengembaraan mereka pada masa muda mereka. Mereka tidak perlu lagi menunggu sampai esok atau lusa, sebab bagi seorang pengembara, siang atau malam sama saja. Gajah Soro suami istri dan Maiso Jenar melepas mereka dengan perasaan yang berat dan terharu. Orang-orang tua yang seharusnya tinggal menikmati hasil lelah masa mudanya masih harus bekerja keras untuk kesejahteraan umat manusia. Tak ada yang membatasi umur kita untuk berjuang, kata Ki Ageng Sora Dipayana ketika ia melangkah keluar gerbang halaman, yang disambung oleh Ki Ageng Pandan Alas. "Hei Maiso Jenar, adakah kau dahulu memenuhi permintaanku? Menunggu sampai jagoku tua? Kalau begitu, aku akan singgah dahulu ke sana untuk menikmati 2-3 buah jagung bakar." Belum lagi Maiso Jenar menjawab. Seperti terbang, Ki Ageng Pandan Alas segera lenyap di gelap malam. Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya itu. Memang Adipandan Alas dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap saja dapat tertawa. Dengan begitu rupa-rupanya ia akan panjang umur, kata Ki Ageng Sora Dipayana. "Nah Gajah Soro dan Maiso Jenar, hati-hatilah dengan pekerjaanmu masing-masing. Mudah-mudahan semuanya selamat dan baik. Biarlah aku pergi sekarang," sambung Ki Ageng kepada Gajah Soro dan Maiso Jenar. Gajah Soro dan Maiso Jenar bersama-sama mengangguk hormat dan mengucapkan selamat jalan. Maka berangkatlah Ki Ageng Soro Dipoyono ke arah yang bertentangan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan seperti orang yang sedang berjalan-jalan menghirup kesejukan udara malam. Setelah Ki Ageng Soro Dipoyono lenyap dari pandangan mereka dan tenggelam dalam kehitaman malam, segera Gajah Soro dan Maiso Jenar masuk kembali ke dalam rumah. Dilihatnya di sana Ki Lemah Telasih telah datang dan telah mencoba mengobati Aryo Saloko, Wanamerta, Sawung Rono, Penjawi dan orang-orang yang terluka dengan ramuan dedaunan dan dengan memijat-mijat berusaha mengembalikan urat-urat yang salah letak. Ki Lemah Telasih tampaknya masih agak lebih muda dari Ki Asem Gede, tetapi tubuhnya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Hanya matanya sajalah yang mirip benar dengan Ki Asem Gede, sejuk dan damai. Dengan cekatan ia merawat orang-orang yang terluka itu berganti-ganti, sehingga beberapa saat kemudian semua telah diobatinya dan dibaringkannya di tempat yang tenang. Nyai Gajah Soro masih saja merenungi putranya yang terbaring di balai-balai tempat tidur ayahnya dengan tanpa bergerak. Sedang di mata Nyai Ageng Gajah Soro itu kadang-kadang masih tampak butiran-butiran air mata yang satu-satu menetes memercikkan kesedihan hatinya. Tetapi karena kepandaian Ki Lemah Telasih, nafas Arya Saloko telah mulai berjalan teratur dan detak jantungnya sudah mulai berjalan wajar. Gajah Soro dan Maiso Jenar duduk berdiam diri sebelah menyebelah dari ruang tidur tempat Aryo terbaring. Wajah-wajah mereka tampak suram, seperti pandangan mereka seakan-akan jauh menembus lantai kelam yang tak dikenal. Suasana menjadi sepi. Di kejauhan terdengar semakin jelas gonggongan anjing-anjing liar bersahut-sahutan, seolah-olah mereka berkata bahwa malam adalah milik mereka. Sepi malam yang menyekap itu kemudian dipecahkan oleh suara Ki Lemah Telasih. "Ki Ageng, luka-luka Ananda Arya tidaklah begitu berat. Mudah-mudahan atas kemurahan Tuhan, dalam waktu yang singkat, luka itu akan segera sembuh kembali." Gajah Soro menoleh perlahan-lahan ke arah Ki Lemah Telasih. "Syukurlah Kakang, mudah-mudahan Tuhan memperkenankan. Lalu bagaimana dengan Paman Wanamerta, Sawung Rana, Panjawi dan lain-lain? Tampaknya luka-luka mereka pun akan dapat disembuhkan." Ki Ageng Gajah Soro mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun bagaimanapun, hilangnya naga sasra dan Sabu Inten telah merupakan suatu lecutan pedih yang tak akan pernah dilupakan. Tiba-tiba tanpa disengaja, pandangan mata Gajah Soro terlempar ke arah sesosok tubuh yang masih belum ada seorang pun yang berani mengubah letaknya, yang menggeletak di muka ruang tidur Gajah Soro. Seketika itu dadanya menggelora kembali, tetapi dicobanya untuk menenangkan dirinya.
Perlahan-lahan ia berdiri dan memeriksa mayat yang masih belum berkisar sama sekali. Tetapi pada mayat itu sama sekali tak dijumpainya tanda-tanda apapun yang dapat memberi petunjuk tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu, ia pun segera duduk kembali. Suasana di dalam rumah itu kembali dikuasai oleh kesepian yang menekan. Tetapi di dalam setiap dada orang-orang yang berada di dalam rumah itu bergulatlah perasaan-perasaan yang simpang siur. Dalam kesepian malam, di sela-sela gonggong anjing-anjing liar dan pekik burung-burung malam, lamat-lamat terdengarlah derap kaki kuda yang menderu-deru, semakin lama semakin dekat. Maiso Jenar dan Gajah Soro segera mengangkat kepalanya untuk mengetahui dari manakah datangnya suara-suara itu. Suara itu ternyata adalah suara derap dari berpuluh-puluh ekor kuda. Tetapi karena sampai beberapa lama masih tidak terdengar tanda apapun, maka tahulah mereka bahwa rombongan itu pasti bukanlah rombongan dari orang-orang yang menyerang Banyu Biru. Dan apa yang diduganya adalah benar. Rombongan itu adalah rombongan dari Laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir laskar-laskar yang menyerbu daerah mereka. Di antara mereka adalah Ki Ageng Lembu Soro, Pandan Kuning, dan tokoh-tokoh lainnya. Sampai di halaman rumah Gajah Soro, segera mereka turun dari kuda masing-masing. Dengan wajah berseri-seri, mereka segera masuk. Tetapi demikian mereka melangkah masuk, segera mereka menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Di hadapan mereka terkapar sesosok mayat. Sedang di bale-bale di sisi-sisi ruangan itu terbaring pula Wanamerta, Sawung Rana, Panjawi, dan beberapa orang lagi. "Apakah yang terjadi di rumah ini, anak mas?" tanya Pandan Kuning gugup. "Beberapa orang telah datang ke rumah ini dan mengaduk segala isinya," jawab Gajah Soro. Lembu Soro ketika melihat orang yang terbaring di depan ruang tidur Gajah Soro itu menjadi terkejut. Wajahnya segera berubah. Tetapi sebentar kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Meskipun demikian, segera ia melangkah masuk, langsung menuju ke arah mayat yang masih terkapar itu. Bersambung ke halaman 327.